lagi sebentar lagi mau Idul Fitri, Bu Citra. Oh ya Bu Mara, kita itu lagi ada di mana ya? Wah, kira-kira kita lagi ada di mana? Coba mari kita lihat langsung aja ke belakang. Ya. Kita di mana, Bu Citra? Kita belajar sama-sama ya. Kita ada di Baitul Quran Taman Mini Indonesia Indah. Wah, keren sekali Bu Mara dan anak-anak lainnya. Di sini kita sedang ada di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah 1. Nah, di sini adalah museum Al-Quran atau disebut dengan Baitul Quran. Nah, anak-anak tahu nggak ini tempat apa? Siapa yang tahu? Kira-kira tahu nggak ya anak-anak? Mara juga nggak tahu, Bu Citra. Kira-kira ini tempat apa sih, Bu Citra? Di dalamnya tuh ada apa aja sih, Bu Citra? Oke baik, kalau gitu kita jelaskan ya. Di dalam sini adalah tempat penyimpanan mushaf Al-Quran di Bu Mara, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari seluruh daerah di Indonesia sampai dari belahan negara lainnya. Keren banget ya Bu Mara? Keren banget, Bu Citra. Nggak kebayang berarti semuanya jadi satu ada di sini ya, Bu Citra. Betul, kita bisa lihat-lihat ke dalam. Oke, aku nggak sabar, Bu Citra. Sama Bu Citra juga nggak sabar. Nah, anak-anak tahu tidak? Jadi awalnya itu Museum Al-Quran ini ya pada tanggal 4 Juli 1994, Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto menerima hadiah mushaf Al-Quran di Bu Mara. Ukurannya itu 2 kali 3 meter, besar kan ya? Ide untuk membangun tempat penyimpanan mushaf Al-Quran di Bu Mara. Oh ya Bu Mara, katanya gedung ini memiliki keunikan ya Bu Mara. Apa sih keunikannya? Wah, benar banget, Bu Citra. Bu Citra kok tahu banget sih? Ya dengernya gitu Oh, sih. gitu. Oke, sedikit aku akan jelaskan. Kalau kita lihat di museum ini bentuknya, kalau dilihat dari atas menggunakan drone, Bu Citra tahu drone nggak? Oh tahu yang kayak pesawat itu Iya, kan? yang dimainin anak Terbang-terbang milenial itu. zaman now sekarang. Iya. Nah, kalau kita lihat dari atas menggunakan drone, bentuk bangunan Museum Baitul Quran ini menyerupai huruf Q, Q Wah, besar. maksudnya apa tuh Bu Mara? Maksudnya adalah Q adalah simbolis dari kata pertama Quran. Oh betul banget Iya, ya. dan kalau bentuk bangunannya jika digambarkan itu juga seperti bubur Quran. Seperti itu, Bu Citra. Jadi Wah, unik banget ya. banget. Ibu Citra jadi pengen lihat dari atas nih Bu Mara, gimana dong? Lihat dari atas, aku pengen banget lihat dari dalam juga, Bu Citra. Oh, iya. Ada apa aja sih kira-kira? Kita bisa ke dalam nggak Bu Mara? Bisa deh kayaknya. Oke kalau gitu kita ke dalam sama-sama yuk. Oke, kita langsung ke dalam aja ya, Bu Citra ya. Oke, ayo kita Yuk, ke dalam. kita ke dalam. Hai anak-anak, alhamdulillah sekarang Bu Emma dan Bu Nabila ada di Museum Baitul Quran. Nah sekarang kita berdua ada di Mushaf Istiqlal. Isi mushaf ini adalah hasil karya tulisan tangan para santri terbaik yang terdiri para ahli kaligrafi, seni rupa, ulama, dan budayawan yang mulai ditulis pada Oktober 1991. Nah, Presiden Soeharto juga turut menuliskan huruf ba pada kata basmalah pada surat Al-Fatihah. Nah, ini juga menandakan dimulainya Festival Istiqlal yang pertama dan dimulainya penulisan Mushaf Istiqlal. Biasanya diambil dari beragam hasil hiasan yang mencerminkan corak kebudayaan Nusantara. Wah, keren ya Bu Emma. Ternyata mushaf-mushaf di sini juga tidak luput dari berbagai macam kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Yuk anak-anak kita lihat kembali mushaf-mushaf yang lainnya. Nah ini loh mushafnya.
sekarang bersama Bu Indri. Bu Indri. Sekarang kita ada di bagian mushaf apa sih? Oke, kita sekarang ada di bagian mushaf Jakarta. Mushaf Jakarta. Berarti asalnya dari Jakarta ya Bu Indri? Betul sekali. Nah, mushaf ini bercirikan corak Jakarta. Ciri khas Jakarta tahu nggak Bu Bintan apa? Bu Bintan berpikir dulu deh. Apa ya? Kok jadi penasaran? Anak-anak ada yang penasaran juga nggak? Oke, kayaknya anak-anak udah ada yang tahu nih. Ciri khas Jakarta adalah Monas. Nah, di mushaf ini ada gambar Monasnya loh. Nah, yuk anak-anak lihat yuk. Di sini ada gambar Monasnya. Bu Bintan udah dapat belum ya gambar Monasnya? Bu Bintan sih sudah dapat. Anak-anak ada yang sudah dapat juga belum? Oke, pasti udah dapat Bu Bintan. Di sini mushaf Jakarta ada corak atau gambar Monasnya karena Monas adalah ciri khas dari simbol kota Jakarta. Oh gitu ya Bu Indri. Nah sekarang Bu Bintan kayaknya ingin mengajak anak-anak dan Bu Indri ke sebelah sini deh. Nah di sini ada mushaf Sundawi. Oh, kalau Sundawi berarti dari Sunda ya Bu Bintan? Betul sekali. Mushaf Sundawi ini berasal dari Jawa Barat. Mengapa disebut mushaf Sundawi? Bu Indri sudah tahu belum? Kenapa ya Bu Bintan? Ya karena mushaf ini desainnya khas motif-motif Sunda. Mari kita lihat yuk. Nah, di sini motifnya itu khas Sunda Bu Indri. Misalnya motif batik, ada juga motif bunga-bunga yang khas sekali dari Jawa Barat. Gitu. Oh gitu, makanya kenapa dibilang mushafnya mushaf Sundawi ya Bu Bintan? Betul sekali. Nah Bu Bintan, ini ada peti harta karun. Wah, jangan-jangan kita mau dapat harta karun Bu Indri. Tapi kayaknya ini ada fungsinya deh. Fungsinya apa sih Bu Indri? Nah di sini kalau kita baca di sini ada namanya peti satu mushaf Sundawi. Anak-anak lihat di atasnya, indah sekali Bu Bintan. Ada kaligrafinya, ada corak Sundanya. Oke. Wah, luar biasa sekali Bu Indri. Indah. Iya, di dalamnya tahu nggak Bu Bintan ada apa? Apa? Di dalamnya ini ada kumpulan mushaf Sundawi. Katanya di sini ada 10 juz. Oh gitu, berarti kalau satu Al-Quran totalnya ada 3 peti ya Bu? Bisa jadi karena Al-Quran itu kan ada 30 juz. Nah, di dalam satu peti ini ada 10 juz. Oh begitu. Wah, luar biasa sekali. Tapi anak-anak, tadi kita sudah lihat ada mushaf Jakarta dan mushaf Sundawi. Jadi, apa ya bedanya? Nah, sebenarnya isi kandungan atau tulisan Al-Qurannya sama Bu Bintan. Hanya bedanya ada di mana ya Bu Bintan? Oh, bedanya di motifnya tadi. Desain mushaf Jakarta khas dengan corak Jakarta. Sedangkan mushaf Sundawi sangat khas dengan motif-motif dari Sunda. Oh, jadi hanya corak atau gambarnya saja ya? Iya. Oke, nah anak-anak selanjutnya nanti anak-anak akan ke Mushaf yang lain. Sekian dari Indri dan Bintan. Assalamualaikum. Hai anak-anak, kita sudah sampai di Mushaf Wonosobo. Anak-anak, Mushaf Wonosobo adalah mushaf yang terbesar di Indonesia. Mushaf ini ditulis oleh Abdul Malik dan Hayatuddin. Dia adalah 2 orang santri yang berasal dari pesantren Al-Asy'ariyah Wonosobo yang khusus mempelajari hafalan Al-Quran. Kalian tahu penulisan mushaf ini memakan waktu cukup lama, yaitu dari bulan Oktober 1991 sampai Desember 1992.
dengan ukuran halaman 145 cm kali 195 cm. Sedangkan ukuran teksnya yaitu 80 kali 130 cm. Mushaf ini dihias dengan sederhana, yaitu menggunakan karton putih yang merupakan sumbangan dari penerangan pada zaman Presiden Soeharto. Kalian mau tahu siapa namanya? Yaitu Bapak Harmoko. Silakan Oke, anak-anak silakan dilihat. Kalian lihat tuh, besar sekali mushafnya. Kalau kalian membuka nggak bisa sendiri, jadi harus ada beberapa orang yang harus membantunya. Bisa kan? Kita ke mushaf yang lainnya ya. Ayo. Mushaf berikutnya. Hai anak soleh dan soleha, saat ini kita sedang berada di Mushaf Pusaka. Mushaf Pusaka ini adalah mushaf yang bersejarah bagi bangsa Indonesia loh. Kenapa bersejarah ya? Karena mushaf ini adalah mushaf pertama yang dibuat setelah kemerdekaan Indonesia. Mushaf ini digagas oleh presiden pertama kita. Ayo, siapa yang tahu siapa presiden pertama kita? Presiden Soekarno bukan begini. Wah, betul, 100 buat Genisa. Jadi, presiden pertama kita, Presiden Soekarno, menggagas pembuatan mushaf ini. Nah, mushaf ini adalah mushaf yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Iya, betul sekali Bu Didi. Dan mushaf ini diresmikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu presiden kita dan wakil presiden kita, pada tanggal 23 Juli 1948, itu tepat dengan malam 17 Ramadan. Nah, kalian bisa lihat mushafnya. Nah, peresmian ini diresmikan oleh Bung Karno dengan menulis huruf ba, dan Bung Hatta menulis huruf mim pada kalimat basmalah. Dan kalian bisa lihat, nah mushaf ini menggunakan hot naskhi, yaitu seni penulisan kaligrafi yang paling mudah. Jadi sering digunakan di dalam Al-Quran pada umumnya, seperti itu. Dan Bu Dini, ternyata mushaf ini baru selesai dibuat pada tahun 1960 loh Bu Dini. Oh, lama juga ya Bu Nisa, berarti Iya, butuh sekitar 12 tahun untuk menyelesaikan mushaf ini. Kenapa ya Bu Nisa bisa selama itu? Iya, karena pada waktu itu terhambatnya pasokan untuk penulisan mushaf ini Bu Dini. Betul sekali Bu Nisa, karena pada tahun 1948 bangsa kita, bangsa Indonesia sedang dalam masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga pasokan untuk mendapatkan kertas dan alat-alat untuk membuat mushaf ini menjadi tersendat, sehingga pembuatannya membutuhkan waktu yang lama ya Bu Nisa. Iya, jadi terhambat. Oke, nah teman-teman, karena mushaf ini adalah mushaf yang sangat bersejarah, maka kita harus lestarikan juga ya mushaf ini Bu Nisa. Iya, betul Bu Dini. Ini mushaf yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mushaf ini juga adalah merupakan mushaf yang merupakan sebagai hadiah umat muslim untuk Kemerdekaan Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita mau kemana lagi ya Bu Nisa? Oke Bu Dini, kita jelajahi mushaf selanjutnya yuk. Oke, siapa yang mau ikut? Ayo. Ayo. Let's go. Pakai masker dulu ya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada mushaf yang terakhir, yaitu adalah mushaf Braille. Nah, sekarang Bu Lena sama Pak Mumu akan menginformasikan kalian tentang mushaf Braille. Pak Mumu, apa sih mushaf Braille? Nah, itu Bu Lena.
Pak Mumu juga mau tanya ke Bu Lena. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu mushaf Braille? Oh, kayaknya penasaran nih ya Pak Mumu ya. Nah, ternyata mushaf Braille itu adalah Al-Quran tulisan Arab dalam bentuk Braille. Ya, Al-Quran Braille ini, mushaf Braille ini digunakan untuk saudara-saudara kita yang mempunyai kekurangan penglihatan untuk belajar dan membaca Al-Quran. Betul sekali Bu Lena. Oh iya, anak-anak, Bu Lena tahu nggak kira-kira siapa yang mempelopori terbitnya Al-Quran dalam bentuk Braille ini? Wah, siapa ya Pak Mumu ya? Ayo, anak-anak ada yang tahu tidak? Nah, Al-Quran dalam bentuk Braille ini pertama kali diterbitkan oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta pada tahun 1964 dalam bentuk Khot Imla'i. Akan tetapi anak-anak, pada tahun 1974 Badan Pembinaan Wiyata Guna Bandung itu menerbitkan Al-Quran Braille dalam bentuk Khot Usmani, sehingga pada saat itu terjadi dua perbedaan penulisan Al-Quran dalam bentuk Braille. Oleh karena itu anak-anak, Kementerian Agama lewat Pusdikbangnya menstandarisasikan Al-Quran dalam bentuk Braille sesuai dengan SK Menteri Agama nomor 25 tahun 1984. Bukan begitu Bu Lena? Iya, betul sekali Pak Mumu. Pasti penasaran nih Pak Mumu, teman-teman kita yang di rumah nih, bagaimana sih cara membacanya, sama gak sih seperti mushaf-mushaf yang tadi yang kita lihat sebelumnya? Nah, betul Bu. Nah, anak-anak, Al-Quran Braille ini tentu berbeda dong cara membacanya dengan Al-Quran yang biasa kita baca. Untuk saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan tidak bisa melihat atau kita sering menyebutnya tunanetra, maka mereka membaca Al-Qurannya dengan cara menyentuh Al-Quran tersebut dengan menggunakan telapak tangan mereka. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, dari kanan disentuh, kemudian terus sampai ke ujung sebelah kiri, terus kemudian sampai paling bawah. Nah, seperti itu anak-anak, cara saudara-saudara kita yang tunanetra belajar membaca dan belajar memperdalam ilmu tentang Al-Quran. Ya, Pak Mumu, berarti kewajiban membaca Al-Quran itu bukan hanya untuk kita yang bisa melihat saja ya Pak Mumu ya? Betul Bu. Semua juga ya Pak Mumu ya? Semua punya kewajiban untuk bisa membaca Al-Quran. Terbukti saudara-saudara kita saja ya Bu, yang punya keterbatasan tidak bisa melihat, mereka tetap wajib membaca Al-Quran dengan cara apa Bu? Dengan cara menggunakan mushaf Braille. Jadi jangan mau kalah ya, yang memiliki keterbatasan untuk melihat saja, mereka masih mampu berusaha untuk membaca Al-Quran. Bahkan Pak Mumu, sudah banyak hafiz Quran yang berasal dari tunanetra. Betul sekali Bu. Ya, jadi nih ada satu pesan nih Pak Mumu nih untuk anak-anak di rumah nih Pak Mumu. Pesannya adalah kita harus selalu belajar dan membaca Al-Quran. Tetap semangat ya anak-anak. Semangat belajar Al-Quran di rumah. Ya, demikian dari Pak Mumu dan Bu Lena. Sekarang kita berlanjut ke perjalanan selanjutnya. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama Bu Lala dan Bu Citra. Gimana nih anak-anak, ngabuburit virtualnya seru banget kan? Wah, seru banget nih Bu Citra. Tadi kita udah lihat apa saja sih Bu Lala? Tadi kita udah keliling-keliling di Museum Batu Al-Quran ini, Kak Citra, ternyata luas banget ya. Betul, kita sudah lihat mushaf Al-Quran dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mana saja tuh Bu Lala ya? Banyak banget Bu Citra. Tadi kalau kita udah lihat dari awal sampai akhir, itu mushaf-mushafnya terkumpul dari berbagai negara, dari berbagai daerah, yaitu ada mushaf Sundali, ada mushaf Turki, kemudian ada mushaf Braille, dan ada mushaf pusaka. Ya, Bu Citra ya. Wah, keren banget. Jadi anak-anak pasti mau kesini deh. Boleh nanti sama mama papa ya? Iya benar. Tapi Kak Citra, semoga pandemi
Apabila ada kata-kata kami yang salah, tolong dimaafkan setulus hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.